Kita nggak usah nyari kekayaan. Allah yang bikin kita kaya. Yang Allah cuma tunjuk sama kita, lu jalani hidup, redo aja apa takdir yang lu kasih ke lu jalanin, bener nggak? Masya Allah. Jangan cari yang haram, cari yang halal, bener nggak? Yang haram itu yang tadi lu bilang tuh, cheating tuh, nepu segala macam, nyogok haram. Misalnya dia udah terlanjur cheating, udah terlanjur nyogok, itu gimana cara tobatnya gitu, Bang? Nomor satu lo tobat dulu aja dah. Allah Maha Pengampun, bener gak? Iya. Ya kalau nggak, pertama lo tobat dulu. Allah Maha Pengampun. Yang udah lewat buat Allah gampang banget ngampunin, bener gak? Iya. Yang kedua, lo tekad lah, jangan lo ulang-ulang lagi. Jadi dalam Islam ya, ini ada dua hadis yang menggambarkan saling melengkapi satu sama lain. Hadis yang pertama itu bunyinya innamal a'malu binniyah. Itu urusannya hablum minallah. Bahwa nilai perbuatan kita di mata Allah itu Allah yang ngatur, Allah yang menilai. Benar gak? Tapi ada satu lagi hadis yang ini urusannya hablum minannas. Innamal a'malu bil awakhir atau innamal a'malu bil khawatim. Bahwa amalan seseorang itu bukan saja tergantung niatnya, tapi tergantung akhirnya dia ngelakuin apa. Masya Allah. Jadi nggak cukup kita niat-niat doang, men. Gue udah niat kagak mau curang nih, gue udah niat. Tapi kelakuan lo lain, bener ya? Atau lo melakukan suatu hal yang buruk, maksiat. Tapi lo bilang, iya tapi kan niatnya baik. Nggak bisa, men. Bener gak? Ini, jadi dua hadis ini harus saling melengkapi. Yang satu, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang satu amilus. Jadi dalam kita melatih diri kita untuk bisa ihsan. Untuk bisa merasa terus kita diawasi oleh Allah, kita harus paham dua hadis ini. Hadis yang pertama, iya, Allah tahu apa yang dalam hati kita, yang tersembunyi maupun yang terbuka, benar gak? Tapi jangan lupa, ini ada hadis yang kedua, bahwa Allah juga menilai amalan kita itu dari akhirnya kita ngamalinnya apa, benar gak? Nah, kalau kita lakukan dua hal ini, maka ihsan kita itu kita latih dalam diri kita. Gitu kan. Back to you lah. Konsisten. Agar culture yang tadi nggak curang, jujur, itu jadi konsisten. Gimana caranya, Bang? Jadi memang bicara culture itu ada dua tipenya. Yang pertama culture based on system. Yang kedua culture based on values. Iya. Kalau culture based on system, contohnya apa? Negara Singapura. Contohnya, kalau misalkan gini, contoh gini, ada ibu-ibu dia lagi bawa motor, set ke kiri, percaya nggak kita? Yang tahu dia yang tahu dia mau kemana cuma dua. Dia sama Allah, ya kan? Nah sekarang dia berangkat ke Singapura. Berani nggak dia balap sembarangan? Nggak berani. Kenapa? Karena ada aturan yang berlaku. Nah, berarti culture itu dibangun culture based on system. Ketika orang Singapura dia berangkat ke Batam, maka dia bisa buang sampah sembarangan. Artinya apa? Berarti culture yang dibangunnya karena sistem. Nah, ada lagi yang kedua, culture based on values. Yaitu apa? Contohnya Jepang. Dimanapun dia berada, dia tetap santun gitu. Yang tadi akhirnya nggak ada orang yang melihat pun, dia tetap jujur. Ihsannya tuh kejaga lagi gini. Makanya gini, kita suka heran ya. Itu Jepang kan negara yang agamanya majority itu bukan Islam gitu. Tapi ihsan. Bayangin kalau kita Islam juga, kita ihsan juga, kita kembali ke Al-Quran. Itu dasarnya luar biasa kalau itu benar-benar terjadi gitu. Makanya bicara membangun tadi ya, bicara menjujur itu sebenarnya harusnya dibentuknya itu bukan sendirian. Tapi harus bareng-bareng. Berjamaah. Ini penting, Bos. Urusan yang pribadi-pribadi itu bisa pakai ceramah Ustadz. Tapi yang bangun sistem, urusan dia. Benar nggak? Makanya saya mau ke Ustadz lagi nih. Karena values itu ada hubungannya dengan keistiqomahan. Nah ini kan dimanapun berada, living values. Gimana cara menjaga keistiqomahan ini, Bang? Waktu itu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, terangkan padaku apa itu Islam. Gelo gak? Nah kita udah puluhan tahun belajar Islam belum titik-titik juga, bener gak? Ini Rasulullah SAW ditanya, terangkan aku apa itu Islam, yang dengan jawabanmu itu aku tidak perlu bertanya pada siapapun lagi. Gelo gak? Ini susah, men. Oh kita udah puluhan tahun belum titik-titik. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, amantu billah sumastaqim.
berimanlah engkau kepada Allah dan istiqomahlah. Istiqomah ini kalau kita baca tafsir maknanya adalah jujurlah dalam imanmu. Be honest in your faith. Nih, yang pertama faith in God. Yang dua itu be honest in your faith. Kita jujur dalam iman kita, man. Bahwa dalam kejujuran iman kita itu kita menghadapi segala macam ups and down, part of the game. Yes. Ingat gak Nabi Adam alaihissalam? Benar gak? Waktu disuruh turun oleh Allah ke bumi, nah itu kan bagaimana? Di sorga kan enak banget, larangan kagak banyak, men, nggak ada larangan, nggak boleh nyuri di sorga kagak ada. Mau nyuri siapa yang punya, bener gak? Nggak boleh zina kagak ada, lo mau zina sama siapa, bener gak? Sorga nggak ada larangan macam-macam, cuman atuh jangan deketin pohon, bener gak? Yes. Tapi hidup enak banget, bener gak? Bayangin gak sih, ketika kita menikmati satu keadaan yang luar biasa enaknya itu, disuruh pindah ke dunia yang banyak banget larangannya, main. Hidup susah lagi, bener gak? Tapi Nabi Adam alaihissalam, setelah beliau bertobat kepada Allah, kemudian diturunkan Allah ke bumi, dan diberi tugas oleh Allah satu menjadi Abdullah, bener gak? Hambanya Allah untuk mengabdi, beribadah kepada beliau, pada Allah. Juga yang tugas kedua menjadi Khalifatullah fil ard. Nabi Adam kagak protes, man. Jadi kalau dalam hidup kita ups and down, karena kita mempertahankan nilai-nilai prinsip yang kita yakini, values yang kita yakini, kita nggak pernah nyerah, man. Di akhir zaman itu kata Rasulullah SAW, kita kayak megang bara nih kalau megang agama, bener gak? Tapi kita akan menjadi orang beruntung, man, kalau kita megang bara, bener gak? Ente kalau punya tambang batu bara kan untung. Baik to you. Ini luar biasa nih, kebanyakan dari kita yang menyimak ini adalah para pengusaha. Tadi dihubungkan dengan as a leader gitu. Nah, kan kadang-kadang membangun culture itu kan tadi bersama-sama, tetapi dimulai dari seorang leader. Betul. Nah, apa step-stepnya, Mas Agung, sehingga dia bisa menanamkan culture itu dari dirinya sampai ke bawah gitu? Ya, yang pasti leader itu juga dia kan nggak bisa sendirian. Dia harus membangun namanya collective leaders. Ada dua ya, tipe leaders ada dua. Ada formal leaders, ada informal leaders. Jadi dua-duanya kita ikut sertakan. Kenapa? Karena supaya terjadi tadi leaders commitment. Saya sering kali dulu gini, ketika saya training, itu ada beberapa karyawan yang datang saya bilang gini ke saya, Pak Agung, saya tuh ingin jujur, Pak. Tapi saya punya leader beda-beda. Ada yang mau jujur, ada juga enggak gitu. Jadi kita bingung mau ikut yang mana. Sedangkan kita anak buah, kita iya kan. Karena itu maka leadersnya jangan sendirian, tapi harus bareng-bareng komit. Untuk apa? Untuk membangun karakter jujur. Kalau enggak nanti ya tadi yang bingung siapa? Ya bingung yang di bawahnya. Gitu. Jadi ikut yang mana nih? Sementara dia anak buah. Karena itu buat para pengusaha ya harus membangun tadi bagaimana leaders komitmen ini itu betul-betul terbangun, terbentuk. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Ke Bang Adi lagi, Bang. Katakanlah kalau generasi ke generasi itu kan pasti ada perubahan ya, Bang. Di masa lalunya, dia mengenal ayahnya adalah orang yang nggak jujur gitu. Perusahaannya juga nggak jujur, bisnisnya nggak jujur. Nah, sebagai anak kan khawatir, itu dosa jadi dosa turunan gitu, Bang. Agak lah, masing-masing. Terus apa yang dilakukan, Bang? Jadi sehingga ini bisa mengkat hal ini tuh, Bang. Lihat ceritanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Jangan pakai turunan-turunan begitu dong. Lihat kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lihat kisahnya Ikrimah. Bener gak yang ayah? Bener gak? Udah main, gak ada urusannya. Dalam Islam, yes, jujur. Jujur itu dalam Islam dua maknanya. Jujur kepada Allah namanya siddiq. Sami'na wa ata'na. Apapun yang Allah bilang, kita bilang iya. Yang kedua, jujur dalam Islam itu yang tadi dari honest in your faith. Yang kedua adalah jujur kepada sesama manusia. Bahasa Arabnya amanah. Tapi jujur aja kagak cukup, men. Kita kalau cuma jujur doang, tapi kagak cerdas, hidup kita selamat tapi senep. Harus ada yang kedua, harus cerdas. Cerdas itu ada dua maknanya. Cerdas dalam memahami situasi, namanya fatona. Dan cerdas dalam menginfluence orang lain, namanya tabligh. Jadi kalau kita cuma menonjolkan jujur, kasihan juga, men. Bener ya? Kita harus jujur plus cerdas. Kita cerdas dalam kejujuran, kita jujur dalam kecerdasan. Baik to you. Mau jujur nih, sebetulnya pengen banget, panjang banget.
Cuman ini hujan udah menerpa kita ini. Dua orang sahabat kita ini akan menemani kita di Amal Niaga Talks. Dan tentunya teman-teman sekalian, kapanpun, dimanapun Allah selalu bersama dengan kita. Yuk, hadirkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amal Niaga Talks, untuk Anda, para pengusaha dan Quran lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.